Indikator yang saya bahas kali ini diciptakan oleh orang di samping saya ini, seorang legenda trading dunia yang bernama Alexander Elder. Kalian mungkin mengenal beliau dari buku-buku tradingnya semisal Come Into My Trading Room atau Trading for a Living. Jadi bisa dipastikan indikator ini berkualitas tinggi dan jika digunakan dengan benar akan meningkatkan akurasi sinyal trading kalian. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja pasang indikatornya. Jadi kalau di TradingView kita ke bagian indicators ini lalu kita ketikkan saja EV, maka akan muncul nama indikatornya Elder Force Index. Kita klik saja indikatornya maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, jadi lengthnya adalah 13. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat karena background saya ini adalah hitam, maka untuk warnanya saya akan ubah menjadi warna kuning seperti ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini biasanya diberi nama Force Index. Cara membacanya sangat simpel sekali. Jika nilai EV-nya positif, yaitu di atas 0, artinya tekanan beli lebih kuat dari tekanan jual yang mengindikasikan tren bullish atau momentum naik. Sebaliknya, jika nilai EV-nya negatif, yaitu di bawah 0, artinya tekanan jual lebih kuat dari tekanan beli yang mengindikasikan tren bearish atau momentum turun. Jika EV-nya mendekati area 0 seperti ini, artinya market sedang sideways atau sedang tidak ada tren yang dominan. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup lengkap dengan entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja EMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Exponential. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya akan ubah lengthnya dari 9 menjadi 100. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Elder Force Index yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator EMA 100 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua varian setup, yaitu yang reguler dan yang agresif, dan kita akan mulai dengan varian setup yang pertama, yaitu yang reguler dulu. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 100, dan yang kedua, EV cross di atas level 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat bahwa harga memang sedang bergerak di atas EMA 100-nya yang mengindikasikan tren yang sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita juga sudah melihat bahwa EV-nya itu setelah dia bergerak di bawah 0 yang menandakan koreksi, dia bergerak kembali dari bawah ke atas memotong level 0-nya yang mengindikasikan bahwa tren yang bullish ini sudah terjadi koreksi dan siap untuk melanjutkan pergerakan bullishnya ke atas. Di sini secara price action, meski bukan merupakan syarat wajib, kita melihat bahwa sebelum EV-nya ini dia cross kembali di atas level 0, harga itu dia mantul dari sebuah area support. Hanya saja sebelumnya ini EV-nya itu masih belum jatuh di bawah level 0, jadi masih ada di atas level 0. Jadi secara siklus momentum, EV ini sebenarnya memberikan outlook yang lebih luas, terutama karena mengandung unsur volume. Jadi kalau kita melihat price action-nya saja, itu seakan-akan tidak ada perbedaan. Tapi begitu kita lihat
melihat EV-nya, maka perbedaannya sangat mencolok sekali. Karena itu penting bagi kita untuk menggabungkan antara price action dengan indikator karena akan saling melengkapi. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah EMA 100 dan yang kedua, EV cross di bawah level 0. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah EMA 100-nya yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat EV-nya sudah cross kembali ke bawah level 0 setelah sejak cross di atas level 0-nya ini harga koreksi ke atas, namun terpental pada EMA 100-nya yang memang berfungsi sebagai resistance major. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 100. Kedua, EV jatuh di bawah 0. Dan yang ketiga, EV mengarah ke atas. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas EMA 100 yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat EV-nya juga sudah jatuh di bawah level 0. Dan yang ketiga, perhatikan kita melihat meskipun EV-nya ini masih berada di bawah level 0, akan tetapi arah EV-nya itu kita melihat dia sudah mulai mengarah ke atas. Oleh karena itu, ini adalah sebuah varian setup yang agresif. Kenapa? Karena tidak menunggu buy ketika EV-nya itu cross di atas level 0. Jadi baru mengarah ke atas aja kita sudah ambil posisi buy-nya. Jadi ini memang sifatnya lebih spekulatif, tapi kita bisa buy di harga yang lebih rendah. Secara price action, kita juga melihat bahwa ketika EV-nya ini dia mengarah ke atas dan candle terakhirnya ini bullish, kejadiannya itu tepat pada area support historis di sebelah kirinya ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah EMA 100. Kedua, EV naik di atas level 0. Dan yang ketiga, EV mengarah ke bawah. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah EMA 100-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat EV-nya sudah naik di atas level 0. Dan yang ketiga, EV-nya sudah mengarah ke bawah. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!